Selamat tahun baru untuk kita sekalian, bisa lihat kanan kiri, mungkin ada beberapa yang eh, baru hari ini bertemu dengan sahabat teman. Say hello, selamat tahun baru. Haleluya. Iya, ada banyak kejutan tentunya memasuki tahun yang baru. Grupnya saja di mute, enggak apa-apa yang musik. Yang warna merah aja di grup Yos, di mute semuanya. Ini masih ada noise. Singer. Gitar bass di mute aja dari situ. Grup drumnya kok kenceng banget ya. Baik Bapak Ibu Saudara, nah itu makin kenceng tuh. Ada yang nyalain ampli gitar enggak itu? Gitarnya dipakai enggak? Ampli. Nah itu dia. Dari mana itu? Iya, grup musik sama grup drum kalau dimatiin mati semua. Oke. Iya, ini soundgirl masalahnya Bapak Ibu Saudara, masih training. Jadi dimaklumkan soundman-nya masih belum mendarat. Yang pria-pria belum eh, apa ya, belum ada mood untuk ke sound. Memang cukup unik gitu sound system, harus tahu selahnya dan harus tahu suara masing-masing karakternya. Sama seperti kita menjalani perjalanan hidup kita di tahun 2023 tentunya diwarnai dengan berbagai persoalan, betul? Ada yang treble-nya, triple itu terlalu kuat, tapi ada yang low-nya terlalu dominan, ada yang middle-nya, dan middle itu kalau di channel sound system mixer itu ada middle high, middle low. Ya kadang-kadang ini mewarnai perjalanan hidup kita, kalau enggak ketemu enggak enak didengar. Betul? Ya bagaimana Michael Panjaitan dengan mic yang luar biasa itu, sesuai namanya Michael, bawa mic yang keren itu, kemudian begitu menyanyi suaranya begitu menggelegar luar biasa. Ya itu ketemu tune-nya, channelnya dan apa istilahnya, gelombang frekuensi suaranya ketemu di situ. Nah, ini tentunya satu ilustrasi buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ketemu frekuensinya dengan frekuensi yang Tuhan mau, maka perjalanan hidup kita itu akan klop. Istilahnya kalau ya ini ada, ya saya pakai ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara karena kebetulan tadi ada sedikit sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau ini mic dilepas kabelnya itu ada 3 lubang, kemudian di mic-nya sendiri itu ada 3 jari seperti ini, dan itu akan ketemu satu yang batangan 3 jari, satu itu lubang dan akan klep ketemu. Dan itu kalau tidak ada persoalan maka mic itu akan menghasilkan suara dan bisa didengar oleh kita sekalian. Nah wireless ini juga sama, ada on off-nya, kemudian ada receiver-nya untuk menangkap sinyal itu ada di sana. Baru dari sana ditarik kabel, ikut snack kabel sampai ke mixer. Semua ada urutannya. Nah kalau kita ada di frekuensinya Tuhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang bisa
kita nikmati, kita bisa dengar, bahkan kita bisa menikmati suara yang keluar. Nah, kalau frekuensi kita ketemu dengan frekuensinya Tuhan, maka perjalanan hidup kita sekalipun diwarnai dengan berbagai persoalan, saya percaya bahwa Tuhan tetap ada di pihak kita. Amin. Nah, ini menjadi sebuah perenungan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Masuk minggu yang kedua, saya masih mau mengajak kita sekalian untuk menyiapkan diri. Karena 11 bulan 2 minggu, ya 11 bulan 2 minggu, ini sudah masuk minggu kedua. 11 bulan 2 minggu ke depan, Anda dan saya tentunya akan diperhadapkan dengan berbagai tanda kutip. Saya tidak tahu apakah itu disebut sebuah tantangan yang menakutkan, yang mengejutkan, yang membuat kita dalam tanda kutip bisa jatuh tergeletak. Atau justru kita ambil sisi positifnya, tantangan yang besar, pergumulan yang besar, kejutan-kejutan yang akan dihadapi. Itu sebagai peluang bahwa Anda dan saya akan menikmati penyertaan Tuhan yang dahsyat. Nah, itu tergantung Anda. Nah, karenanya mari Bapak Ibu Saudara, tahun ini jadikan sebagai perjalanan hidup Anda bergantung penuh sama Tuhan, karena iman Anda itu tetap tune dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saya mau ajak kita sekalian, the year of living in faith, tahun di mana Anda dan saya berjalan dalam iman, teguh andalkan Tuhan, maka iman Anda akan mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Nah, saya mau ajak kita sekalian, di bulan Januari ini secara spesifik kita membuat sebuah kata untuk kita menangkap, yaitu berkat, beriman kuat, andalkan Kristus. Nah, saya mau ajak kita sekalian belajar dari kitab Ibrani. Saya masih concern di situ dalam beberapa perenungan. Saya mau ajak kita untuk sama-sama menyikapi bagaimana sih tokoh-tokoh iman yang telah menjalani berbagai persoalan dan mereka menang, bahkan dicatat dalam kitab sebagai teladan dan saksi iman yang luar biasa. Saya mau ajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita hormati firman Tuhan. Saya mau ajak kita membaca dengan suara yang tentunya didengar oleh telinga kita masing-masing. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita melihat teks ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat referensi dalam Kejadian pasal yang keempat, bagaimana Kain dan Habel adalah dua sosok pribadi dilahirkan oleh satu rahim dan kerabat bersaudara, tetapi apa yang terjadi ketika mereka mempersembahkan korban? Kain mempersembahkan sebagian hasil ladangnya, sementara Habel mempersembahkan anak sulung dari binatang. Kemudian mereka dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan mengindahkan korban Habel. Kain melihat bagaimana Tuhan mengindahkan korban adiknya Habel, maka mulai panas hati. Tetapi tidak berhenti di situ, Tuhan bicara secara spesifik kepada Kain. Mengapa hatimu murung? Mukamu murung, hatimu kecut, dan lain sebagainya. Barangkali
ada pesan-pesan yang lain pada waktu itu yang Tuhan nyatakan kepada Kain. Hanya Alkitab tidak mencatat itu, kita tidak bisa berandai-andai. Tapi Tuhan sudah peringatkan Kain, mengapa mukamu murum? Dosa sudah mengintip, kalau kamu tidak bisa mengatasi, kamu jatuh. Dan apa yang terjadi? Dia bawa adiknya untuk jalan-jalan di taman. Kemudian dia pukul adiknya dan dia bunuh si Habel. Darah Habel yang tertumpah di tanah itu berbicara kepada Tuhan. Karenanya Tuhan hampiri Kain. Di mana adikmu? Kain dengan polosnya, aku nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Tapi Tuhan tegur dia, darah adikmu berteriak. Saudara, kemudian hukuman dinyatakan kepada Kain. Saudara, saya tidak bahas proses bagaimana dua saudara ini baku hantam dan Habel dibunuh. Tetapi yang menarik dalam surat Ibrani dicatat bagaimana ternyata Habel muncul, ditampilkan sebagai sosok saksi iman, dan iman Habel perlu menjadi sebuah pemikiran keteladanan dalam hidup kita. Kalau yang lalu minggu kemarin saya sudah sampaikan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana situasi penulis pada waktu itu. Si penulis surat Ibrani menuliskan surat Ibrani kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang tanda kutip, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, menerima aniaya, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, bukan karena persoalan-persoalan disebabkan dalam tanda kutip kesalahannya secara pribadi. Tetapi mereka menderita, mereka mengalami tekanan karena orang-orang Yahudi, saudaranya sendiri yang belum kenal Yesus. Kemudian surat Ibrani ditulis secara khusus pasal yang ke-11. Ini bicara iman yang dipraktekkan dalam keseharian. Sebab kata iman sendiri yang lalu kita sudah belajar. Ada 3 pengertian iman. Yang pertama bicara iman dari kata pistis. Yang kedua bicara percaya. Yang ketiga bicara kepercayaan. Itu secara arti kata. Tetapi makna secara teologis, arti pistis iman adalah keyakinan penuh, tidak bisa digoyahkan dengan apapun, kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada Allah. Kebenaran-kebenaran yang ada pada Kristus tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa tereduksi dengan apapun. Kebenaran yang ada pada Kristus mutlak benar adanya. Nah, itu keyakinan terhadap kebenaran dalam Kristus itu disebut pistis secara teologis. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 11 ini ditampilkan setelah diawali bagaimana definisi iman ayat yang pertama, bagaimana ayat yang kedua, ayat yang ketiga, pengaruh iman yang luar biasa. Masuk ayat 4 dan seterusnya ditampilkan contoh-contoh, ditampilkan tokoh-tokoh yang berhasil sepanjang perjalanan hidupnya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun Habel mati di tangan saudaranya, tapi dia dicatat sebagai tokoh iman. Karenanya mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari ayat ini. Ada sebuah perenungan yang menarik bahwa iman Habel menuntun dia bisa mempersembahkan korban yang lebih baik dari kakaknya Kain. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat menarik di situ begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan korban
mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iman itu menjadi dasar yang dimiliki oleh Habel. Habel tahu siapa Allahnya. Habel mengerti siapa dia, siapa Allahnya. Karenanya ketika dia mempersembahkan korban, dia tidak main-main. Dikatakan di situ korban Habel lebih baik daripada korban Kain. Memang ada banyak data, bahkan mungkin para hamba-hamba Tuhan menafsirkan hal ini. Oh, karena korban Habel itu ada unsur darahnya. Kemudian ditarik benang merah kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya bukan itu. Yang menarik adalah korban yang lebih baik bukan bicara jenis pengorbanan yang dipersembahkan Kain dan Habel. Oh, Habel mempersembahkan lebih baik, bukan. Tetapi yang menyebabkan perbedaan karena ada iman. Ada sikap hidup Habel ketika dia mempersembahkan korban. Dia tahu persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang dikorbankan sebagai persembahan. Bukan persembahan yang ecek-ecek. Bukan persembahan yang biasa. Tapi Alkitab menyebutkan lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di benak pikiran kita ketika Anda panggil dan sebut nama Yesus. Kekristenan secara khusus, saya perlu ajar kita jemaat, kita ini orang Pentakosta karismatik, kadang-kadang kita ini kalah sama gereja-gereja mainstream, kemudian gereja-gereja ortodoks. Mereka itu kalau sudah sebut nama Tuhan, dia akan sungguh-sungguh dalam sikap hormat. Orang Yahudi pada waktu itu kalau sebut Yahweh, itu enggak kedengaran. Karena begitu sakralnya nama Allah. Jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Bahkan diajar dalam teks-teks yang ditulis oleh para nabi. Kalau sebut Yahweh, maka dalam pengucapan ada istilah My Lord Adonai. Sebut Yahweh itu sangat-sangat sakral. Karenanya kalau kita telusuri sepanjang sejarah Alkitab, ketika ada seseorang mendapat penglihatan dijumpai malaikat Tuhan, Anda bisa cek Yesaya ketika melihat penglihatan ujung jubah Allah memenuhi bait Allah, dia bilang apa? Celaka aku. Karena prinsip pada waktu itu umat ketemu Sang Pencipta. Ada dua, dia mati atau dapat kasih karunia. Begitu sakralnya. Dan dari teks ini kita belajar bagaimana disebutkan di situ Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Ini kenapa? Iman Habel lah yang membuat dia mengerti apa yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dia sadar imannya yang mendorong dia mempersembahkan yang terbaik. Sekali lagi yuk mari kita coba bercermin. Hidup manusia itu seperti rumput. Lagu Jawa, ning dunyo piro lawase, ning dunyo mung mampir ngombe, ayo konco podo elingo. Ya, di dunia hidup itu sementara.
kayak orang mampir kemudian minum pergi lagi. Karenanya kita diharapkan untuk ingat Sang Pencipta. Saudara, mari coba cek hidup kita. 2023, adakah kesungguhan hidup kita dalam korban-korban kita? Catat, garis bawahi, bicara korban bukan bicara persembahan saja. Bicara korban bukan bicara uang kolekte kita saja. Bicara persembahan bukan bicara persepuluhan saja. Tapi ini bicara hidup Anda dan saya. Karena orang yang betul-betul imannya berpaut kepada Allah, kalau dia persembahan, dia belajar menghormati Tuhan. Kalau dia ngerti imannya berpaut kepada Allah, pekerjaannya dikelola dengan baik. Sebab pekerjaan yang kita hidupi pun itu persembahan kepada Tuhan. Makanya ada filosofi orang Jawa, kalau bangun kesiangan, apa istilahnya itu? Kita cuma dapat sisa-sisa korean ayam itu katanya itu. Ya, beberapa kota saya pelajari. Saya kaget ketika awal-awal di Purwokerto. Purwokerto itu rata-rata toko buka jam 9 ke atas. Kecuali toko tertentu yang jual bahan makanan, alat-alat yang diperlukan di urusan dapur, yang suplai rumah makan dan sebagainya, biasanya dia gasik. Tapi rata-rata toko, Anda bisa pergi jalan-jalan di Jensut jam 8, itu belum pada buka. Tapi saya pernah tinggal di sebuah perkebunan. Jam 4 orang tua saya sudah bangun. Papa saya sebagai mandor 4:30 dia harus sudah ada di kantor perkebunan, kemudian absen para karyawan. Karyawan jam 5 sudah pergi ke perkebunan karet, mulai nyadap karet. Tapi saya pernah melintas sebuah kota, rata-rata toko buka jam 10. Tapi tutupnya rada malam. Saya mau tanya, kalau kita sebagai pengusaha di kota kita buka toko jam 8, kita kemudian bilang sama karyawan, aku bos di sini, rata-rata jam 8 kita buka jam 1. Tutup jam berapa bos? Jam 4. Gue karyawannya seneng banget tuh. Kerja sedela, dapat gaji, pulang gasik. Kemudian ketika ditanya sama karyawan, bos yakin buka jam 1 tutup jam 4? Yakin. Allahku itu akan mencukupi segala keperluanku, gak usah takut. Untung Tuhannya bukan saya ya. Ini kalau Tuhannya saya model pemalas-pemalas gini tak tendang sama saya. Karena Tuhan memberkati, memang betul ada ukuran iman, tapi orang yang beriman dia buktikan dengan kesungguhan. Pekerjaan kita itu bentuk korban kita kepada Tuhan. Tadi pagi selesai renungan, saya ajak nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Baru nyanyi referen sekali, saya jelas. Saya seumur-umur itu bukan alergi penglihatan sih. Tapi tadi waktu nyanyi lagu itu muncul. Ada seseorang sampai digambarkan tubuhnya besarnya seberapa. Tuhan bicara begini.
Ada pasangan suami istri yang perjalanan rumah tangganya itu seperti terjebak rutinitas saja. Ya karena aku sudah diberkati, aku sudah menikah, berjalan apa adanya, tidak dengan kasih. Saya sampaikan itu. Korban Anda dan saya. Sebagai suami, korban persembahannya rumah tanggamu. Sebagai istri, korban persembahanmu kepada Tuhan tentunya juga ada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai bos, pekerjaanmu adalah korbanmu kepada Tuhan. Kalau Anda punya iman seperti Habel, Anda akan bertanggung jawab dengan pekerjaan, Anda akan bertanggung jawab dengan usaha, bertanggung jawab dengan keluarga, bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya sering pakai ilustrasi begini. Kalau ada mahasiswa, dia standar dan kapasitas untuk capai nilai itu nilai A, tapi dia capai nilai B-. Walaupun lulus, tapi dia harusnya A, dia cuma dapat B-. Kalau mau dirujuk kepada istilah hamartia, hamartia itu meleset dari sasaran. Sama seperti kalau Anda lihat lomba panahan itu kan ada lingkaran, kemudian ada buletan di tengah, ada lingkaran berikutnya, warna berikutnya, terus di jarak berapa senti melingkar warna lain. Ketika si pemanah dia ambil busur dan anak panah, dia coba tarik kemudian dia lepaskan. Maka kalau dia pemanah handal, dia harus tepat sasaran di tengah, bulatan hitam yang di tengah. Tapi kalau anak panah itu melesatnya kemudian karena pikirannya gak konsentrasi, mungkin ada sedang mikir sesuatu, ada persoalan pergumulan, begitu dia lepaskan anak panah ternyata itu mengganggu konsentrasi dia dan akhirnya anak panah itu gak tepat sasaran. Dilihat dari istilah hamartia, dia berdosa. Sekali lagi saya tidak tahu korban apa yang Anda bawa kepada Tuhan sepanjang tahun 2023. Kalau ada hal-hal tidak maksimal, maka tahun 2024 iman Anda dan saya harus makin diasah. Karena orang beriman itu ada tindakan. Orang beriman itu ada wujud nyatanya. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, saya temukan kalimat ini luar biasa tuh. Korban yang lebih baik itu bukanlah jenis pengorbanannya Kain dan Habel yang membuat Habel lebih baik daripada Kain. Bukan jenis pengorbanannya. Bukan berarti Habel korbankan binatang, disembeli ada darahnya. Sementara Kain itu hasil dari ladangnya. Bukan jenis itu. Tapi yang membuat perbedaan itu karena ada sikap iman. Halo? Kekristenan Anda dan saya gak boleh main-main lagi. Amin. Saya tahu kok muncul lagi nih. Dari pagi saya berusaha skip itu. Tapi kok muncul lagi kalimat gini. Biar saya sampaikan saja lah. 2024. Kenapa tuntunan ini muncul? Barangkali saya nggak berani bicara di luar itu, tapi saya berdoa jangan juga. Tapi barangkali nanti ada kejutan-kejutan yang akan kita hadapi. Tapi kejutan itu Anda bisa lewati kalau Anda punya iman yang kokoh. Halo? Siap? Tapi percayalah
bersama Tuhan kita akan lewati 2024 dengan penuh kemenangan. Saya berharap 2025 menjelang malam tahun baru 2025 kita ada ibadah khusus. Kemarin nggak mungkin ya karena hari Minggu ya, besok kan ini jatuhnya hari Senin mungkin ya, Senin malam Selasa kita ada bersama-sama ibadah menjelang jam 00. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Awal tahun ada yang dapat kejutan. Saya pagi-pagi ditelepon, Pantipas, saya ditabrak. Waduh, saya pikirannya sudah, posisi di mana? Di sini, oke. Saya telepon Yosua, Yos, kamu lebih cepat kamu daripada aku dari sini. Jadi kamu ke sana dulu ke TKP. Dan ketika sampai, saya dengar cerita, ngeri juga ya, tapi nggak masuk pemikiran saya. Diserempet dari kiri, kakinya kegiles, tapi yang luka itu bagian kaki kiri, tapi bagian sini. Jadi saya belum kepikiran sampai hari ini maksudnya gimana ya? Diserempet dari sini, apakah kakinya terus begini? Karena yang luka sebelah sini. Anak-anaknya bilang sama saya, Om, saya akan bawa papa ke rumah sakit untuk di ronsen. Karena memang secara kasat mata nggak apa-apa, tapi kan takut ada ini itu. Tapi papa belum mau. Ya udah dibujuk aja gimana caranya. Akhirnya dibawa. Dan saya hormati. Orang ini kesaksian, dia WA saya lagi. Puji Tuhan Pantipas, sudah di ronsen, tidak ada yang retak. Dan organ dalam tidak ada yang tersentuh, dalam arti semua sehat. Saya bilang puji Tuhan kok. Saudara, saya tidak tahu kejutan apa di awal tahun ini. Minggu lalu sore, kalau Anda perhatikan di situ, saya duduk kan pakai jas. Saya sembari begini karena apa? Di bagian belakang, saya nggak ngerti itu apakah tomcat atau apa. Karena siang hari ada tukang bikin kursi, saya ngobrol. Pak, kok bendul kenapa? Iya ini kena tomcat, mata saya sebelah kiri bengkak. Terus pakai obat apa? Ini saya juga nggak tahu nih, saya tunjukin. Wah, itu tomcat itu Pantipas. Obatnya apa? Simple, bawang putih. Oh ya, saya naik ke atas, cari bawang putih, tok, pencet supaya keluar getahnya. Saking semangatnya, tok, gusruk. Yang gatal saya gusruk semua. Nggak taunya itu pecah, dilebar ke sini. Sore itu panas sekali. Dan itu kejutan di awal tahun. Dari hari Minggu, saya pikir bawang putih, dan hanya bawang putih menurut legenda cerita itu mengalahkan vampir, tidak mengalahkan tomcat. Karena hari Senin saya makin menggigil. Saya akhirnya WA asisten kesehatan saya. Saya WA Mer, obatnya apa? Udah ini aja mas. Hari Selasa kempes. Tapi lemok hitam. Istri saya bilang, antar saya belanja. Aku di mobil aja ya. Kenapa? Aku isi pakai kaos kelihatan, pakai baju kerah, takut merobek di sini. Dia bilang, aku nggak malu kok, tenang aja. Waduh, luar biasa istriku ya. Berjalan sama pria, suaminya di sini, kan delemuk.
ini sudah mulai terkelupas. Saya pikir cuma bagian belakang. Ternyata begitu saya bercermin, jidat saya itu kayak kebakar. Ini dari sini ke sini kayak kebakar. Kemarin itu kayak luka bakar. Dan mulai pecah-pecah. Ketemu di mall, ketemu sama Nana. Om, kebakar om. Ini bukan kebakar nah, tomcat kayaknya ini. Apa herpes? Nggak tahu baunya kegigit itu. Waduh, jangan sampai kena mata om. Waduh, ini malah di bagian sini sudah kena. Jadi kemarin ada bendul. Bayangkan, ya. Tapi saya mengelabui mata karena pakai kacamata. Jadi orang samar-samar. Itu kejutan. Tapi bersyukur hari kemarin sudah kering, mulailah tangan iseng. Makanya saya nggak potongin kuku-kuku ini karena gatel. Jadi kalau sudah pegang jidat, ngeletek tak tarik. Istri saya stop, nanti malah jadi bopeng. Saya diem, begitu cermin lagi. Lama-lama sudah mau habis ini. Tapi bersyukur ini kejutan awal tahun. Tapi percayalah, karena saya melihat barangkali begitu jidatnya nanti bersih, saya seperti umur 17 tahun lagi. Mustahil kan? Enggak. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, di tengah kesulitan apapun akan muncul hal yang indah bersama Tuhan. Sekarang bisik kanan kiri. Imanmu akan menentukan korban persembahan hidupmu kepada Tuhan. Kalau nyanyi, kalau orang Sunda bilang tuh sigana tuh meni heueuh pisan. Aduh, sampai angkat tangan. Enggak disuruh nangis pun bisa nangis. Saya pakai lagu yang tadi aja ya. Sebab kau layak terima pujian. Tanpa kita sadari air mata kita mulai meleleh. Takkan pernah ku bawa. Tapi betul enggak? Dalam bisnis Anda, dalam rumah tangga Anda, ada korban-korban yang dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama, iman Habel membuat dia bisa mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban saudaranya. Yang kedua, dari teks ayat ini, iman yang dimiliki oleh Habel menjadikan korban Habel bukan saja yang terbaik, bukan saja lebih baik dari korban Kain, tapi korban Habel menjadi berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimatnya ini Bapak Ibu Saudara. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, Habel memperoleh kesaksian kepada dirinya sendiri bahwa ia benar. Jadi korban yang dipersembahkan Habel lebih baik dari korban Kain. Dan benar apa adanya, dibuktikan apa? Karena Allah mengindahkan, Allah berkenan kepada korbannya Habel. Tadi pagi saya bilang cukup ekstrim. Pendeta biasanya bilang begini, kalau ada jemaat bagaimana kondisinya, dipuk-puk, ayo ibadah, jangan sampai bolong-bolong, nanti ini dan sebagainya. Tadi pagi saya bilang cukup ekstrim. Kalau Anda datang ke gereja, tapi Anda tidak ada iman yang berpaut kepada Tuhan,
maka ibadahmu itu menjadi sia-sia dan Allah nggak berkenan. Lebih baik di rumah tidur, lebih baik Anda buka toko daripada ke gereja. Tapi Anda datang ke gereja tidak ada hati untuk bertemu sama Tuhan. Nggak ada faedahnya. Wah, ini pendeta kalau khotbah kayak gitu nih bisa jemaat nggak datang ibadah nih. Tapi saya mau ajarkan kepada jemaat, kalau Anda ke gereja bukan paisengki, nggak enak sama pendetanya. Bukan nggak enak karena dapat jadwal, nanti izin. Wah, sudah janjian sama jemaat yang lain, kalau nggak ke gereja nggak enak. Kalau Anda ke gereja karena perasaan nggak enakmu itu dengan nggak enak yang tadi, saya harus bicara. Percuma ibadah Anda. Tapi kalau Anda datang ke gereja karena hatimu berpaut sama Tuhan, sesulit apapun Anda datang ke gereja, hampiri hadirat Tuhan. Tuhan berkenan kepada ibadah kita. Amin. Bilang kanan kiri, jangan karena jadwal, karena nggak enak. Aduh, nanti kalau aku nggak ibadah, ketua komsel WA. Aduh, kalau aku nggak ibadah pas tugas nanti bulan depan nggak dijadwal lagi. Saudara, mohon maaf saya harus bilang, kalau ibadahmu didasari karena hal-hal seperti itu, sia-sialah Anda datang ibadah. Lebih baik di rumah tidur. Ini pendeta ngajarin gak bener. Bukan ngajarin gak bener. Saya mau ajarkan jemaat kalau ke gereja datang ibadah, itu fokus. Karena dasar iman untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat korban Habel menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Wah, kok Aan? Sini, Aan, depan. Aku mau nyanyi takut ketinggian, nanti kan lucu gitu ya. Di D. Oh, soundnya belum di on, musik. Iya, sekarang nggak dikontrol dari sana semua. Keyboard satu. D ya. Kita kan kalau lagi ibadah, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mohon maaf ya, kita di gereja bisa kalimatnya begitu indah. Tapi coba kita kalau kaset itu diulang ke belakang, di rewind atau replay ke belakang. Barangkali, tapi di sini nggak ada ya. Barangkali tadi siang saya ketemu ada teman itu familiar banget dengan kata dok, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya. Jadi kalau lagi gojekan itu familiar banget ya. Itu disebutin jelas banget. Ketemu persoalan di jalan, begitu sampai gereja, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kira-kira kini model Antipas kayak gitu. Di gereja bisa mulutku, tapi di luar jam ibadah mohon maaf stupid kowe gitu ya. Bahasa Jawanya kan lebih kasar tuh. Ini Inggris lu keren banget, dok kowe gitu ya. Itu kan keren banget tuh bahasa Inggris. Tapi coba kalau bahasa Jawa, kasar banget itu. Tapi kok berani-beraninya ya begitu ketemu Tuhan. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Padahal tadi siang baru ngomong stupid kowe. Tapi jemaat Sokit gak ada yang begitu, amin. Amin. Please pandang sebelahmu, lihat sebelahmu, bilang begini, mulai hari ini korban hidupmu itu harus berkenan kepada Tuhan. Tadi pagi orangnya datang dan saya dulu tuh sering nongkrong di tokonya. Satu kali waktu ada pembeli datang, dia bawa barang tertentu. Om, ini spare part ini ada di sini, ada sebentar. Dikeluarkan. Berapa om? Sekian. Is, gini larang temen om. Tahu ya bahasa Jawa ya? Kok mahal temen? Iya, harganya segitu kok. Loh, aku tuh baru dari toko sana loh om. Harganya kok separuhnya sendiri. Apa iya coba? Lihat sini. Iya memang betul ini. Harganya sekian. Pembelinya masih gak percaya. Dia ambil dari mejanya katalog. Dia buka, tunjukin sama pembelinya. Nih, KW1 ini harganya segitu. KW2 harganya sekian. Kalau mau KW2 nanti saya ambilkan. KW3 ini mau pilih yang mana? Tadi di toko sana kamu ditunjukin gak KW1, 2, 3? Enggak. Akhirnya transaksi. Nawar lah om. Lah ini kan kamu tadi lihat di katalognya segitu. Aku kasih harga segitu, cuannya dikit banget kok. Kamu kan tahu tuh yang katalognya nih. Memang aku dapat harga potongan juga, tapi aku ambil untung. Ya karena aku jualan. Begitu sudah transaksi, saya bilang, Pak, jujur temen dodolannya. Dia bilang begini, pembeli itu raja. Kalau dia minta nawar ya saya tunjukin katalognya. Tapi kalau dia nggak nawar, aku juga nggak mungkin kelabui dia. Saya akan bilang harga segini nih KW1. KW2 aku nggak keluarkan karena nggak ada stoknya. Adanya 1 dan 3. Dan yang saya lihat sampai hari ini, orang ini nggak menjadi miskin. Saya lihat anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan ada satu anaknya sampai sempat PKL atau mission trip kuliahnya di Jerman. Saudara, saya nggak ngerti apa yang Anda kerjakan sepanjang tahun 2023. Tapi kalau Anda punya iman, Anda akan serius kelola pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, apa yang Tuhan percaya. Sebagai korban, yang pertama tadi punya kualitas yang terbaik, tapi yang kedua Tuhan berkenan. Yuk mari tahun 2024 kita mau belajar seperti Habel. Imanmu yang membuat Anda bisa on the track, sejalur dengan apa yang Tuhan mau. Amin.
Iman menjadikan korban Habel berkenan kepada Allah. Iman sangat berperan dalam korban persembahan seseorang kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak sedang bicara, maaf kebalik. Saya sedang tidak bicara bahwa persembahan itu, korban itu melulu hanya uang, bukan. Tapi hidup Anda dipersembahkan kepada Tuhan. Saya masih ingat kalimat rektor kami pada waktu itu, mungkin ada siapa di mana nih alumni. Waktu itu dia marah sekali. Persepsi orang Kristen pada umumnya, kalau dia punya anak 3, nomor 1 sekolahnya ranking terus, nomor 2 rada-rada pinter lah, nomor 3 mohon maaf ini di bawah standar. Biasanya anak nomor 1 itu dikuliahkan di kampus yang terbaik, bahkan dia rela jual sawah ladangnya, kambing dombanya, kerbonya untuk biayai anak sekolah kuliah. Yang 2 pun digimanakan, pokoknya yang penting bisa kuliah. Yang ketiga wis masuk sekolah teologi ya bain. Itu rektor saya pada waktu itu ngamuk. Kasih sama Tuhan untuk melayani, sing model-model begini kan repot. Tapi dia bilang, tapi banyak saya jumpai ketika beliau mission trip ke pelosok-pelosok. Orang-orang berharap, Pak, kami susah untuk mendidik anak kami. Tingkat nakalnya itu sudah dan dewa. Karena itu saya serahkan untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan yang ubahkan hidupnya. Alasannya sih rohani ya. Tapi kan kerjaan berat tuh bagi para dosen teologi ya. Sing pinter-pinter kuliah di kampus ternama, mohon maaf. Sing lola-lola kon sekolah teologi ya. Kan repot. Saya pikir benar juga ini, keras tapi nohok gitu ya. Tapi saya percaya yuk, apapun korban hidup kita, kita mau yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan berpikir sekali lagi, oh berarti korban persembahannya harus sekian-sekian. Enggak. Ketika Yesus jumpai seorang janda hanya mempersembahkan 2 peser. Kemudian ada orang kaya yang mempersembahkan hartanya itu. Yesus bilang, wanita ini dia mempersembahkan dari yang dia tidak punya. Dan hanya uang itu miliknya, tapi dia persembahkan. Bukan bicara nominal, tetapi bicara sesuatu yang didasari karena iman. Si janda miskin itu dia persembahkan itu harta satu-satunya. Tapi dia percaya karena ini untuk Tuhan dipersembahkan. Dia percaya ini yang terbaik yang dia persembahkan. Amin. Yuk tahun 2024 kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, tim musik. Kita baca kalimat ini ya Bapak Ibu Saudara. Yang lalu iman berkorelasi, berpadanan dengan pengharapan. Dan ini ada sebuah quote lagi untuk kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Imanmu akan terus berkorelasi dengan korban-korbanmu kepada Tuhan. Kalau Anda cinta sama Tuhan, gak perlu ditawar-tawar. Hidupmu pun pasti diberikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya terharu ketika istri saya bilang, "Mi, aku di mobil aja lah. Seperti driver yang tunggu majikannya, saya di mobil aja." Kenapa? Aku bekas lukanya gede, nanti kamu takut malu. Tapi dia bilang, aku gak malu. Wih, kenapa dia bilang aku gak malu? Karena dia sayang dan cinta saya. Amin. Kalau Anda cinta Tuhan, apapun Anda akan berikan kepada Tuhan. Hidupmu, perkataanmu, pekerjaanmu, usahamu,
itu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya ini jangan salah tafsir ya. Nanti ini pendeta apa-apaan sih? Kok usaha suruh diserahkan ke Tuhan, dibawa ke gereja? Bukan. Tapi Anda bekerja, usaha kelola dengan baik. Seperti Anda sedang membawa sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, ini toko. Tuhan ini keluarga. Tuhan berkata, Tuhan ini pekerjaan. Siap.